Nabi Muhammad SAW. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan staf Stikes Iksada serta teman-teman dan kakak-kakak mahasiswa Stikes Iksada Bojonegoro. Selamat datang dalam pemaparan visi misi dan debat calon ketua umum Dewan Legislatif Mahasiswa serta calon presiden dan wakil presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Stikes Iksada Bojonegoro. Saya, Desti Fitria Jayani, dan partner saya, Rizka Fernanda Putri. Kami pada hari ini diberi mandat oleh KPUM dan Panwaslu akan bertindak sebagai MC sekaligus moderator pada debat pagi ini. Debat diselenggarakan dalam rangka penajaman visi dan misi calon ketua umum Dewan Legislatif Mahasiswa dan calon pasangan presiden dan wakil presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Stikes Iksada Bojonegoro. Sebelum kita mulai acara ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Konsisten dan berprestasi tentunya, karena salah satu kemajuan kampus itu dilihat dari prestasi kemahasiswaannya. IPK itu secara sepintas tidak terlihat, orang lain tidak lihat itu. Akan tetapi orang yang ada di luar masyarakat pada umumnya itu akan melihat prestasinya itu apa. Karena Anda nggak mungkin ditanya satu-satu rata-rata IPK angkatan ini berapa, masyarakat nggak pernah tahu. Tapi masyarakat akan tahu kita itu ada atau tidak dari prestasi kita. Anda menjuarai sebuah lomba, Anda membuat sebuah kegiatan, Anda membuat abdimas, penelitian, dan itu yang akan terlihat. Nah, dengan seperti itu nantinya untuk daerah dan BEM yang baru atau UKM yang baru dengan ketuanya masing-masing itu bisa membawa nama kampus keluar, membawa kebaikan dan membawa prestasi. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk yang hadir, untuk panitia, dan sekali lagi terima kasih untuk Presiden BEM, Wakil Presiden BEM, serta Ketua DLM dan seluruh anggotanya selama 1 tahun ini. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi pertama akan dilaksanakan pemaparan visi misi calon ketua umum Dewan Legislatif Mahasiswa yang dilanjutkan sesi debat antara calon ketua umum dan tanya jawab dengan audien. Kemudian sesi kedua dilaksanakan setelah break time sesi pertama dan akan dilaksanakan pemaparan visi misi pasangan calon presiden dan wakil presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Stikes Iksada Bojonegoro, debat antar pasangan calon, serta sesi tanya jawab dengan audien. Baiklah, tanpa menunggu lebih lama lagi, sesi pertama akan kami mulai. Akan saya tampilkan calon ketua Dewan Legislatif Mahasiswa nomor urut 1, yakni Kak Amelia Kusuma Putri. Dan selanjutnya adalah calon ketua umum Dewan Legislatif Mahasiswa nomor urut 2, debat antar calon ketua umum Dewan Legislatif Mahasiswa. Tadi kita sama-sama sudah mendengarkan visi misi yang disampaikan oleh kedua calon. Maka setelah ini para kandidat dipersilakan memberikan pertanyaan kepada calon lainnya sesuai nomor urut. Dipersilakan untuk calon ketua umum nomor urut 2 untuk mengajukan pertanyaan kepada calon ketua nomor urut 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sania Marsa, perwakilan dari UKM. Saya ingin bertanya mengenai visi yang disebutkan oleh calon ketua DLM nomor urut 1. Tadi menyebutkan tentang solidaritas. Lalu yang mau saya tanyakan itu gambaran solidaritas yang Anda inginkan itu seperti apa? Karena dari pernyataan yang Anda berikan pun anggota Anda kurang solidaritas. Jadi Anda itu ingin solidaritas yang seperti apa? Apakah hanya mendatangi rapat bersama-sama? Saya boleh tanya satu lagi.
Lalu dua pertanyaan. Lalu untuk calon ketua DLM nomor 2, saya ingin bertanya, maksud dari legislatif efisien itu seperti apa? Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan untuk calon nomor urut 1 menjawab terlebih dahulu. Terima kasih Kak Adi untuk pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Adi. Dilihat dari tahun kemarin, DLM yang kurang menurut saya adalah dari anggotanya. Anggotanya itu ya banyak kendala seperti banyak yang kalau mau ikut rapat itu susah, ada alasan gitu. Lalu untuk kedepannya, saya insya Allah jika saya jadi ketua DLM, saya akan membimbing anggota saya supaya lebih disiplin lagi. Terima kasih. Saya tidak akan membuat rapat baru, tapi saya akan mengoptimalkan rapat-rapat yang sudah ada. Seperti contoh audiensi yang kemarin menurut saya belum cukup memuaskan karena masih banyak kendala yang terjadi. Mungkin saya akan lebih banyak mendatangkan mahasiswa yang memberikan saran untuk audiensinya, jadi biar lebih tahu apa yang dimaksud dari audiensi itu tersebut, dari saran mahasiswa tersebut. Sekian, terima kasih. Tapi masih belum terjalan kan? Jadi kalau kamu itu caranya gimana sih biar kita itu solid, Lebih kompak dengan bukan hanya datang rapat. Bisa kan kita kalau ada acara apa kan kumpul, kita bisa membangun hubungan saling percaya dan juga bisa membangun kekompakan kita seperti ada acara lain kayak LDKM, audiensi, MKM itu kan bisa dijadikan untuk sarana membuat solidaritas kita lebih ideal. Terima kasih. Itu terjalin yang lebih efisien, atau kan kemarin banyak yang agak sedikit gampangannya itu bulat ya, karena banyak yang nggak jalan sesuai proper atau gimana. Nah itu efisien tuh menemukan jawabannya yang secara akurat, jadi kedepannya itu bisa menjadi lebih baik proper tersebut. Misal sebenarnya kayak audiensi tadi kan masih banyak tuh yang harusnya mahasiswa itu menyalurkan aspirasinya, tapi tepat pada caranya. Kalau kemarin itu masih ambang-ambang gitu loh, nggak, jadi dia bagian apa terus Dewan sama gue itu enggak kompak dulu maksudnya. Ya, sekian, terima kasih. tapi menurut saya cara yang tepat itu harusnya bagaimana? Kan kemarin juga online kan. Mungkin menurut kamu kalau misalkan audiensi itu dilakukan secara offline bagaimana? Apalagi saya mengikuti acara audiensi kemarin hanya sekedar membacakan lalu diubah sedikit gitu. Jadi agak jelas menurut saya. Saya ingin bertanya untuk kedua paslon. Yang pertama, saya ingin menanyakan, ini untuk pertanyaan keduanya ya. Tadi saya dengar dari visi misi Anda berdua ada kata bertanggung jawab. Apakah menurut Anda pribadi selama 1 tahun ini Anda kan juga sebagai anggota selama 1 tahun ini, apakah dari Anda sendiri dan teman-teman Anda itu kurang bertanggung jawab? Dan pertanyaan kedua yaitu, apakah Anda berdua, jika salah satu dari kalian terpilih menjadi ketua umum DLM, apakah Anda bisa menjamin visi misi Anda akan berhasil dan bagaimana caranya? Kalau saya menjadi ketuanya, saya mungkin akan sedikit memberi punishment, karena kemarin punishment tuh nggak terlalu kerasa gitu loh. Kayak punishmentnya itu cuma gini, nggak sampai yang bisa memberatkan dari anggotanya sendiri. Kalau saya sendiri bisa dibilang lumayan tanggung jawab, karena saya merasa saya dikasih tugas apa saya melaksanakannya, dan untuk anggota saya ada yang dikasih wewenang, ada yang dikasih amanah tapi tidak melakukannya. Dan untuk kedepannya, kenapa saya mencantumkan tanggung jawab di sini? Karena saya ingin DLM kedepannya, anggota DLM semuanya merasa tanggung jawab. Jangan lari dari tanggung jawabnya. Menghindari emosinya, jadi kendalikan emosi Anda. Anda tidak usah terlalu terpancing dalam artian, karena memang mereka bebas. Ini masyarakat kita, mereka keluarga mahasiswa yang akan menjadikan Anda ketua dan tidak ketua itu adalah mereka. Gitu. Kenapa mereka terkadang bertanya itu seakan-akan berlebihan, menyerang individu? Itu bebas.
pertanyaan mereka tidak melulu istilahnya apa perbedaan Anda dengan yang sebelumnya, itu bukan berarti menjelekan yang sebelumnya, bukan ya, dan Anda jangan terpancing di situ. Karena kalau saya melihat beberapa tahun, kadang itu terpancingnya gini, ketika ada pertanyaan apa bedanya Anda dengan yang sebelumnya, terus istilahnya inovasi apa ataupun proker apa yang akan terbaru dengan yang sebelumnya, itu beberapa calon itu menyampaikan kalau sebelumnya ini hati-hati, karena bagaimanapun juga Anda bagian dari yang sebelumnya, itu yang pasti. Terus ada calon yang sebelumnya, bukan calon, ada ketua yang lalu yang dulu istilahnya kita gantikan. Nah, jadi kita tidak boleh istilahnya kita tidak boleh seperti merendahkan bahasanya ya. Saya akan ini karena yang lalu itu hati-hati dari seperti itu. Kecuali calon Anda itu persaingan dari ini. Mohon maaf, bisa contohkan misalkan ini Mbak, kita ini calon yang ketiga, nomor 3. Anda boleh, kalau yang lalu itu kurang seperti ini cara gaya kepemimpinannya sehingga teman-teman susah untuk rapat ini. Ada beliaunya, artinya apa, ini justru itu yang dibutuhkan. Untuk apa? Bagaimana caranya Anda itu mendapatkan simpati dari pendukung Anda dan menjatuhkan calon yang ketiga ini. Tapi untuk hal ini kan tidak terjadi karena calon yang ketiga Mbak Tika tidak mencalonkan lagi dan tidak boleh kan gitu kan, jadi ada RT-nya. Jadi Anda harus tetap berhati-hati di situ karena kalau bicara ini sebuah pemilihan bisa jadi pendukung Anda itu kecewa dengan jawaban-jawaban itu. Nah, itu yang harus istilahnya dijaga. Terus untuk masalah konsistensi nanti bagaimana sesuai dengan audiensi kemarin. Tujuan dari audiensi adalah membentuk pemimpin yang punya kredibilitasnya gitu kan. Yang penting Anda itu eksistensinya ada, kontinuitasnya ada, dan mulailah dengan disiplin saja. Sudah simpel itu. Kalau Anda ditanya bagaimana Anda akan mensukseskan program Anda, mulailah dengan disiplin. Karena pertanyaan yang disampaikan dari dua keluarga mahasiswa kita itu sulit berjawaban seperti itu. Kita Anda bagaimana Anda meyakinkan, bagaimana Anda itu bisa membuat, apakah yang sebelumnya itu tidak bertanggung jawab, apakah Anda itu termasuk orang yang bertanggung jawab, itu susah jawabannya. Karena kita tanggung jawab atau tidak yang menilai itu orang lain, kan gitu kan ya, penilaiannya itu dari orang lain. Tapi kalau Anda ditanya, ini masukan saja. Bagaimana cara Anda mensukseskan? Mulai dengan disiplin, konsisten, kontinuitas, itu aja. Kalau Anda disiplin, minimal Anda datang duluan, anggotanya juga akan datang sesuatu waktu. Tapi kalau Anda sendiri mulai bulat, dia nggak bisa. Anda dicari mulai nggak ada. Itu yang membuat organisasi itu biasanya mulai konfliknya itu di situ, dimulai dari ketuanya. Untuk selanjutnya membuat silakan dirapatkan kembali. Apakah ini bisa lanjut lagi atau break langsung ganti ke acara selanjutnya. Itu sih masukan yang bisa. Slot pertanyaan kita tambah 3 dari masing-masing calon ketua umum DLM. Kepada audiens dipersilakan untuk bertanya kembali. Untuk masing-masing calon ketua DLM ya. Yang pertama untuk Mbak Amelia nomor urut 1. Ini kan di misinya menyebutkan menjadikan DLM sebagai rumah aspirasi yang responsif bagi mahasiswa. Nah, bagaimana cara Anda mewujudkan rumah aspirasi yang responsif? Responsif ini maksudnya fast respon. Ada aspirasi, kalian langsung dari DLM sendiri dan juga dari Kak Amelia sendiri. Ini apakah fast respon untuk menjawab iya? Dan bagaimana, berapa banyak persentase dari setelah jawaban yang Anda berikan menghasilkan kerja nyata dari DLM sendiri? Kemudian untuk pertanyaan nomor 2 dari nomor urut 2 dari saya, ini juga terkait misinya, yaitu misi nomor 2, yaitu menjalin hubungan yang harmonis dalam menampung aspirasi mahasiswa. Di sini maksud dari hubungan harmonis dalam menampung aspirasi itu yang dimaksud seperti apa, dan mengapa Anda tidak menyebutkan mewujudkan aspirasi dari mahasiswa, namun hanya menjalin hubungan yang harmonis dalam menampung saja? Terima kasih. Calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan.
tujuannya itu apakah akan selalu diwujudkan 100% atau masih ada pertimbangan? Untuk presentasinya, pasti yang pertama kan ada kendala. Saya tidak bisa menjamin untuk yang pertama itu 100%. Kan audiensi ada biasanya dilaksanakan 2 kali. Nah, untuk yang pertama bisa jadikan tidak 100%. Insya Allah untuk yang kedua saya akan menjadikannya 100%. Disebutkan di misinya itu membangun hubungan yang harmonis saja, tidak disebutkan mewujudkan. Jadi di sini kita tidak memiliki janji dari calon nomor urut 2 mengenai pewujudan aspirasi dari mahasiswa. Seperti itu. Tidak ada janji. Terima kasih untuk Kak Misa atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Yang dari misi saya menjalin hubungan yang harmonis itu pertama saya melakukan hubungan yang harmonis terhadap pertama itu kepada anggota saya dulu. Jadi saya akan ibaratnya itu membentuk keluarga yang diisikan oleh anggota-anggota saya nanti. Saya akan membentuk keluarga dulu dari yang paling dekat itu hingga nanti akan lebih besar, yaitu satu mahasiswa. Nah, untuk menjalin untuk menampung aspirasinya, mungkin yang saya maksud ini, jadi kalau ada mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasinya, mungkin saya tampung terlebih dahulu. Nah, untuk mewujudkannya, mungkin untuk broker itu diwujudkan melalui brokernya. Untuk contoh seperti audiensi maupun MKM. Nah, di situ saya akan mewujudkan aspirasi dari mahasiswa tersebut. Sekian terima kasih.